terkait dengan bagaimana kita menangkap isu ya permukaan oleh Bu Arum menyampaikan bahwa SCRIM ini awalnya dari ILO dan isu-isu tentang pekerja anak. Kemudian kita masuk dengan sesi, dan sesi pertama kita memilih beberapa isu dengan data. Nah, sumber-sumber data yang kita kelola, kemudian metode-metode pengumpulan data, dan manfaat-manfaat data sebenarnya. Manfaatnya apakah untuk disuarakan seperti apa, kepada siapa. Nah, itu nanti akan menentukan tentang data. Kemudian kita masuk dengan pendalaman isu. Dari isu itu kita coba cari beberapa referensi atau sumber-sumber atau yang terkait dengan gambar. Kita membuat kolase dan kita bermain fakta atau cerita di balik sebuah image, di balik sebuah gambar. Dan cerita-cerita itu akan mendapatkan informasi tentang siapa aktor-aktor yang bermain dalam satu isu atau screenshot sebuah isu-isu anak. Itu ada beberapa aktor, ada beberapa cerita ya, storyline yang mungkin ada. Kemudian kita bermain dengan role play. Kita mencoba untuk mengidentifikasi peran dan apa yang dilakukan. Sampai di situ menurut saya garis besar, mungkin teman-teman silakan menambahkan. Ya, silakan. Siapa yang menambahkan? Terima kasih, Bang Bejo. Kang Bejo. Silakan. Baik, saya lanjutkan. Tadi ada review dari Pak Nanang, saya Wiwi, Pak Hamid. Itu Kang Bejo itu nama alias itu Pak Hamid. Itu senior saya kalau di Jawa Timur itu. Ya. Kemarin saya tidak mengulang yang dari Pak Nanang. Kemarin kita mengenal banyak sekali metode yang, suaranya kecil ya. Kemarin kita mengenal banyak sekali metode dan itu menurut saya sangat variatif dan applicable di anak-anak karena targetannya adalah untuk anak-anak, di mana kita semua bisa terlibat di dalam setiap aktivitas, mengingat ini dilakukan secara online. Kecuali kalau offline saya kira untuk mengendalikan kelas, kalau misalnya itu pelatihan lebih mudah, tetapi kalau dengan online itu biasanya fokus anak-anak sulit atau sulit dikendalikan, tetapi dengan metode yang kemarin cukup bisa membuat kita fokus, nyaman dari awal sampai akhir kita bisa mengikuti gitu. Catatan saya di kegiatan kemarin adalah kita memulainya dengan data, artinya bahwa kita juga akan menyadarkan anak-anak betapa pentingnya data, karena anak-anak sekarang pun juga smart begitu. Mereka juga sudah memahami bahwa ketika mereka berbicara juga harus berbasis dengan data. Saya kira ini awalan yang cukup penting, Pak, menjadi metode, menurut saya menjadi metode awal yang sangat strategis untuk selalu diberikan kepada anak-anak, bahwa mereka memang berhak berbicara karena itu hak mereka, tetapi mereka harus memegang itu data. Kemudian yang ketiga adalah metode-metode kemarin menurut saya cukup bagus, misalnya ketika ada foto diminta bercerita, kemudian ada berdebat, kemudian menulis. Nah, mungkin tidak semua anak terbiasa. Nah, ini tantangan bagi saya ketika nanti mungkin akan fasilitasi begitu, termasuk menyiapkan mereka di awal bahwa mereka harus misalnya menyediakan alat atau bahan apa, misalnya kertas dan lain-lain, karena tidak semua anak misalnya kita melakukan fasilitasi itu sudah ready dengan keseluruhan alat itu. Nah, kalau dari kelompok kami kemarin sudah berupaya begitu ya, berupaya memposisikan diri sebagai anak-anak, maka ya mungkin tidak sangat tinggi mungkin capaian target, karena kita melihat ini memang posisi fase pada anak-anak apalagi sifatnya online. Nah, ini yang menurut saya menjadi titik penting juga
ketika kita nanti membaca modulnya, mohon maaf karena saya belum pernah membaca modulnya, Pak. Nah, ketika kita membaca modulnya, maka kita perlu tahu targetnya. Dan kalau misalnya kita menggunakan metode yang kemarin dikenalkan oleh Pak Hamid itu misalnya, maka kita sudah siap. Kalau misalnya mereka belum sampai kepada target, maka kita harus melakukan reviewnya seperti apa. Saya kira itu review saya kemarin, Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Wiwi atas reviewnya. Siapa lagi yang memberi catatan? Bung Taufik, mana? Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk kita semuanya. Terima kasih. Pada prinsipnya apa yang disampaikan oleh Pak Nanang dan Pak Wiwit bersama, ya, kita mengikuti alur proses kemarin, mulai dari pengantar umum Mbak Arum, ya, habis itu juga ada penjelasan singkat dari Pak Hamid terkait dengan skrip itu sendiri. Lalu juga kemarin kita mengawali proses ini dengan pengumpulan data dasar. Ini sangat penting. Mungkin ketika kita berinteraksi dengan anak-anak, mungkin ada banyak media yang kita bisa manfaatkan, baik majalah ataupun saya membayangkan ada satu catatan ataupun catatan yang sudah disiapkan dalam bentuk narasi angka-angka umum, ya, terkait dengan persoalan anak di sektor bekerja. Nah, dari sana nanti mengajak mereka bagaimana mengutip angka-angka itu untuk dianalisa lalu didiskusikan. Dari sanalah nanti kita akan melihat bagaimana suara itu diungkapkan, didiskusikan, diperdebatkan, sehingga melatih mereka untuk cukup berani bersuara. Selain itu juga kemarin hal yang menarik terkait dengan kolase, ya. Nah, kalau offline mungkin akan lebih nampak kerjasamanya, ya, jadi potongan-potongan, catatan-catatan, gambar-gambar yang membentuk satu kolase. Dan ini kalau offline mungkin akan lebih menarik, tapi karena ini online, jadi kita hanya mengandalkan satu orang yang mencoba mengumpulkan potongan-potongan ide-ide kita lalu membentuk sebuah kolase yang memberikan yang sangat informatif, ya. Kemarin hal menarik juga itu terkait bagaimana bermain peran, ya, walaupun waktunya terkait dengan waktu kemarin kita nggak bisa terkelola. Ternyata mungkin ada bagian-bagian kecil yang mungkin kita ingin mengeksplorasinya secara tuntas, ya, sehingga durasi waktu yang disediakan itu selalu lebih dan tidak cukup. Tapi menarik sebenarnya dari bermain peran itu kan bagaimana ketika membangun raport dan komunikasi awal sama anak-anak, terus bagaimana kita bisa dipercaya anak sehingga anak-anak ini bercerita dengan kita tentang apa yang dia alami. Karena kan nggak semudah juga, ya, gitu. Kita datang langsung kita mendapatkan sebuah data ataupun informasi terkait dengan aktivitas mereka. Tapi tentu dengan pendekatan dan upaya raport yang baik sehingga kepercayaan itu, kepercayaan anak-anak kepada kita, sehingga mereka mau mengungkapkan apa sih yang sedang dikerjakan, apa latar belakang yang pekerjaan itu dia lakukan, dan sehingga kita bisa membuat pemetaan untuk melakukan upaya pendampingan dan advokasi. Saya kira itu Pak Hamid, saya menarik, mudah-mudahan ini juga bisa kita kembangkan di masing-masing daerah kita. Baik, terima kasih atas catatannya Bung Taufik. Nah, ada lagi yang memberi catatan? Pak Albaid, Bu Yaya. Saya kali, Bu. Silakan Bu. Hamid.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Saya kira tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, tapi saya melihatnya ada dua hal yang perlu kita cermati seandainya kita memfasilitasi. Pertama, jika kita memfasilitasi online dan offline itu dengan tantangan yang berbeda. Kemudian target grup. Kalau seandainya kita melatih anak remaja offline dan online itu agak berbeda. Jadi misalnya begini, kalau misalnya itu online untuk orang dewasa, misalnya kita memberikan untuk fasilitator. Nah, kita memfasilitasi pelatihan ini. Nah, jika kondisinya online itu membagi grup harus memperhatikan ada yang milenial yang memang native teknologi. Kalau tidak, kita kewalahan. Yang tua-tua yang ini nih agak susah adaptasinya untuk beberapa kegiatan yang misalnya kolase atau membuat presentasi yang lebih menarik gitu. Apalagi ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Kemudian jika itu offline, lain lagi tantangannya. Nah, bagi orang dewasa mungkin menulis kreatif, ada ya orang yang nggak biasa menulis, itu sulit menuliskan. Nah, anak-anak juga begitu. Jadi masing-masing target grup yang akan kita latih, kemudian metodenya online dan offline, itu akan punya tantangan masing-masing. Nah, tentunya itu harus kita lebih cermat sebagai fasilitator dan juga sebagai panitia mungkin, atau juga memperhatikan hal-hal yang terkait dengan itu. Itu aja Pak Hamid, terima kasih. Terima kasih Ibu. Ada lagi atas catatannya? Masih ada waktu 2 menit. Mbak siapa nih? Udah keluar lagi. Zahra, Samsul. Bu Rati, ada catatan? Kalau tidak ada, silakan Bu Rati. Ya, Pak Hamid, selamat pagi teman-teman semuanya. Tadi sudah banyak yang disampaikan, kemudian kalau saya sih ingin menambahkan saja. Kalau menurut saya sih memang untuk anak-anak memang sangat seru sekali kalau dilaksanakan secara offline. Kemudian saya sebenarnya penasaran juga nanti di modul itu satu modulnya itu akan bisa dikerjakan dalam waktu berapa lama. Karena yang sangat menarik ini kayak misalnya di kolase kemarin atau di beberapa topik yang lainnya itu kita bisa ajak anak-anak untuk pakai media-media yang sebenarnya sudah tidak terpakai atau mungkin media-media di sekitarnya kemudian memang bisa dimaksimalkan. Itu akan jadi lebih seru sih, kemudian sekalian mengasah kreativitasnya teman-teman yang kita fasilitasi. Demikian Pak Hamid, terima kasih. Baik, apa yang menjadi catatan Bu Rati tadi itu ada nanti di penjelasan penggunaan modul. Jadi di sana akan dibahas tuntas dan insya Allah semua bahan akan diberikan oleh panitia pada akhir sesi. Nah, sekarang modul itu tidak terakses, nanti diakses setelah pelatihan. Baik, mari kita ambil sikap sempurna. Kita minta Bung Taufik untuk mimpin kita berdoa bersama-sama. Kami persilahkan Bung Taufik. Baik, mari kita semuanya membacakan doa sesuai dengan kepercayaan dan keagamaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak. Baik, terima kasih. Kita mulai ya. Ternyata
peserta belum semua hadir. Nah, bagaimana yang belum hadir itu bisa dihadirkan. Ada satu orang menginformasikan ke saya tadi, Pak Taufik, Waida flu berat. Jadi bisa bergabung. Untuk acara selanjutnya kita ke media pers, radio, dan televisi. Pertama, kami akan membuka breakout rooms. Nanti di sana Ibu Bapak memilih sesuai kelompoknya masing-masing. Atau kita sekarang jadikan hanya 2 kelompok saja ya. Ya, 2 kelompok aja, Pak. 2 kelompok ya, jadi saya edit dulu ini. Pak Taufik terlalu banyak dibully kemarin di Enggak. Enggak ada yang bully kok. Dieksploitasi mungkin. Kita nanti buat 2 grup. Grup pertama masih tetap cerita terkait dengan pertama itu kelompok pertama lanjutkan. Lalu kegiatan kedua kelompok kedua. Yang pertama anak jalanan, yang kedua terkait dengan kerja anak di perkebunan teh. Jadi Ibu Bapak yang ada di grup 1 kemarin itu tetap, lalu yang ada di grup 2 itu tetap, yang grup 3 masuk. Saya punya waktu 25 menit untuk Ibu Bapak mempersiapkan diri. Kegiatannya itu tolong bagi di kelompok itu ada yang jadi wartawan. Di pertama ada yang jadi wartawan. Lalu yang kedua ada yang menjadi kepala humas. Terus ada pejabat yang akan diwawancarai. Wartawan itu ada perwakilan dari radio, ada dari media, TV, ada dari online. Bagaimana caranya? Jadi Ibu Maaf Bapak, Pak Hamid, mohon maaf. Mungkin teman-teman yang lain bisa di mute dulu ya, karena suara penjelasan dari Pak Hamid jadi tertutup oleh suara-suara dari teman-teman yang lain, mungkin belum di mute. Mohon maaf Pak. Baik. Saya ulangi lagi. Jadi terima kasih Ibu. Saya ulangi lagi. Jadi grup dibagi 2. Grup anak jalanan, grup pekerja perkebunan. Yang kemarin kelompok 1 tetap, kelompok 2 tetap, kelompok 3 mencari mana yang dia inginkan. Di kelompok 3 ini di apa namanya? Dihilangkan. Diresapel. Pak Hamid, ya. Gimana kalau panitia yang bagi, jangan kita yang memilih peserta? Peserta yang memilih sendiri. Jadi ikutin di breakout, mau pilih 1, pilih 2 ya. Nanti yang di sini saya yang memisahkan. Tugasnya pertama, pilih wartawan. Siapa yang jadi wartawan radio, wartawan televisi, sama wartawan online. Yang menjadi wartawan ini tolong buatkan aksesorisnya seperti wartawan yang saya maksudkan.
Lalu yang kedua, tolong pilih yang jadi kepala humas. Kepala humas berarti yang jadi memoderatori proses wawancara. Yang akan juga membuat pers release. Jadi harus ada pers release ya. Ya. Lalu yang ketiga, tolong pilih siapa yang jadi pejabat. Jadi ada 2 pejabat itu, saja pejabat yang memudahkan. Kemudian cari salah satu narasumber yang mungkin perwakilan dari orang tua. Clear perintahnya? Ya.